Akunnya ini sudah membocorkan video dance practice. Kami menjadi lebih dekat sekarang dikarenakan kami hidup terpisah. Nilai saham Hype langsung turun drastis. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama ini ada berita yang menggembirakan. Datanya dari Secret Number yang dikabarkan sudah memecahkan rekor. Nah setelah Secret Number comeback dengan Doom Cheetah pada tanggal 8 Juni, grup ini sudah mendapatkan lebih banyak penggemar dengan konsep yang berbeda. Berasal dari perusahaan kecil, gadis-gadis ini telah menetapkan nama untuk diri mereka sendiri dan memecahkan salah satu rekor mereka di hari ini. Dan berikut adalah bagaimana laporan untuk penjualan album Secret Number. Di hari pertama itu jumlahnya sangat banyak, mencapai 4.578. Baru di hari kedua jumlahnya mencapai 1.488. Di hari ketiga jumlahnya itu mencapai 510 penjualan album. Di hari keempat jumlah penjualannya itu mencapai 2. Di hari kelima jumlahnya mencapai 7. Oke, ada penurunan yang menurut aku cukup signifikan. Kira-kira kenapa di hari keempat sama kelima jumlahnya seperti ini? Ada yang tahu? Atau langsung saja komen di kolom komentar. Nah sedangkan untuk di hari keenam itu kembali naik menjadi 1.121. Dan di hari ketujuh itu mencapai 3.052. Dan setelah ditotalkan jumlahnya itu mencapai 10.758. Dan tolong dicatat, ini merupakan jumlah penjualan album Secret Number di minggu pertama. Dan menurut aku nanti juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dan guys, berbicara tentang Secret Number, ada juga hal di sini yang membuat para fans itu juga menjadi geram. Jadi ada sebuah channel YouTube. Oke, untuk channel YouTube-nya dapat kalian perhatikan seperti yang di samping. Nama channel YouTube-nya itu adalah K-pop Private Video. Dan untuk akun ini itu foto profilnya adalah Sudam. Lalu untuk isinya sendiri ini bukan hanya tentang Secret Number doang guys, tapi ada juga beberapa ide lain yang ada di dalam akun tersebut. Dan apakah kalian tahu bahwa akunnya ini sudah membocorkan video dance practice untuk Secret Number yang Doom Cheetah. Dan ini juga membuat penggemar menjadi geram, karena untuk Fine Entertainment sendiri itu kan belum ngupload ya bagaimana video dance practice untuk Secret Number yang Doom Cheetah. Tapi kok dia sudah ngupload nih video Secret Number yang Doom Cheetah? Apa yang terjadi? Kenapa dengan channel YouTube yang satu ini? Apakah dia meretas atau bagaimana? Soalnya aku juga mikir sih guys, ini kan Fine Entertainment belum ngeluarin, tapi kok dia udah dapet? Kira-kira ada yang tahu dia dapatnya dari mana? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Dan mungkin ada dari kalian yang juga bertanya, ini kan sudah ngupload ya video Secret Number yang Doom Cheetah gitu ya kan, tapi kok orangnya nggak keblokir gitu loh videonya? Kok nggak keblokir sih? Bukannya untuk Secret Number itu udah kerjasama ya dengan Bebo seperti itu? Karena untuk ke yang reaction aja itu kan sampai diblokir, tapi kok yang ini nggak diblokir? Karena gini guys, setahu aku untuk video-video yang memang udah dilindungi seperti itu ya biasanya juga akan keblokir gitu. Nah untuk video yang dance practice jarang sih yang benar-benar kayak di-protect seperti itu konten-kontennya. Apakah kalian paham? Jadi untuk yang kayak Vivo itu melindungi bagaimana konten videonya supaya orang-orang lain termasuk aku juga itu nggak menggunakan materi dalam video musik untuk Doom Cheetah. Dicatat dalam musik video yang Doom Cheetah. Kalau aku menggunakan materi video dari Secret Number yang Doom Cheetah, bisa-bisa video aku blokir. Tapi dikarenakan ini adalah dance practice, kalau dance practice videonya itu tidak diproteksi seperti itu guys, tapi mereka itu memproteksinya dengan audio. Jadi guys, meskipun untuk K-pop Private Video itu ngupload videonya Secret Number, pendapatannya itu akan tetap ngalir ke Secret Number. Apakah kalian paham? Karena guys, untuk copyright dari video tersebut itu jatuhnya ke audio atau lagu dari Doom Cheetah. Jadi dapat kalian lihat di samping ya, untuk lagunya Doom Cheetah dari Secret Number dan untuk distributor adalah Universal Music Group. Jadi dapat kita simpulkan meskipun untuk akun YouTube tersebut emang sudah mendapatkan banyak viewers gitu untuk yang dance practice Doom Cheetah, tapi ujung-ujungnya uangnya itu bakalan tetap ke Secret Number-nya atau Fine Entertainment. Tapi sebenarnya yang buat fans menjadi khawatir di sini adalah dikarenakan ada yang udah nonton gitu ya kan, pas udah keluar nanti jumlah viewersnya juga bakalan berkurang. Itu yang ditakutin oleh para fans. Makanya di kolom komentar banyak banget dari orang-orang yang sudah menyuruh dia untuk men-take down video tersebut. Karena menurut aku ini juga salah satu bentuk pelanggaran sih. Jadi kesannya udah mencuri konten orang lain gak sih? Ya, bener nggak? Ya meskipun emang uangnya bakalan ke Fine Entertainment atau Secret Number, tapi kan gak etis juga kalau dia itu ngupload sebelum pemilik originalnya ngupload video tersebut. Ya nggak sih? And how about your opinion for this one? Atau langsung aja sampaikan di kolom komentar.
Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang BTS yang dikabarkan akan mengambil jeda sebagai grup dan juga fokus pada aktivitas individu mereka. Dan mereka juga dikabarkan keluar dari asrama dan hidup secara terpisah. Pada tanggal 14 Juni, BTS mengumumkan bahwa mereka akan mengambil jeda dari aktivitas grup untuk fokus pada aktivitas individu mereka. Dan pada pukul 9 malam waktu Korea Selatan, BTS mengunggah video berjudul Real BTS Dinner di saluran YouTube resmi mereka, Bangtan TV. Setiap tahun selama musim pesta, ketika grup merayakan ulang tahun debut mereka, para member selalu duduk bersama untuk makan malam bersama dengan satu sama lain dan juga bersama dengan para fans. Nah, pada hari itu, para member membicarakan berbagai topik, mulai dari rencana awal dengan album On hingga rencana masa depan mereka. RM menjelaskan bahwa banyak orang di sekitarnya bertanya mengapa grup itu merilis album antologi padahal itu bukan ulang tahun ke-10 mereka. RM lebih lanjut menjelaskan, musim 1 BTS awalnya sampai On. Kami juga berencana untuk melakukan tur dunia besar dengan On, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi seperti India dan juga Australia. Tetapi kemudian ketika kami mulai promosi untuk On, COVID-19 ada. Grup tersebut juga berbicara tentang bagaimana rencana mereka untuk masa depan. Dan setelah sedikit ragu, mereka mengangkat topik tentang BTS yang hiatus sebagai grup untuk fokus pada aktivitas individu. Lalu Suga menjelaskan, kami tidak dapat membicarakan hal ini selama 2 tahun sehingga sedikit membuat frustasi. Kami tidak dapat membicarakan hal ini. Dan jika kami membuat pilihan tertentu, kami mungkin tidak akan berada di sini lagi. Itu kemungkinan yang tersisa. Kami juga berpikir, ayo pergi ke Grammy sejak kami dinominasikan. Dan ketika kami tidak menang, kami mencobanya lagi. Kami semua kelelahan dari proses itu. Dan lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa jika kami tetap berada pada rencana awal, kami akan kembali setelah COVID-19 berakhir. Ya, tentu saja itu semua di belakang. Tapi kami bisa melakukan Dynamite dan juga Butter berkat ini. Saya tahu kita seharusnya tidak menyesali pilihan yang telah kita buat. Kami juga bisa fokus pada pekerjaan solo kami kali ini, dan nanti ketika kami berkumpul lagi sebagai sebuah grup, sinergi itu tidak akan ada duanya. Tambah dari V. Para member juga mengkonfirmasi bahwa mereka hidup terpisah sekarang, dan mereka juga mengatakan, kami menjadi lebih dekat sekarang dikarenakan kami hidup terpisah. Kami menyadari betapa berharganya satu sama lain. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka juga akan mengakhiri hidup asrama mereka dikarenakan sewa apartemen asrama juga telah berakhir. Para member juga mengenang kembali kehidupan asrama mereka dan juga menjelaskan bahwa sekarang saatnya untuk hidup terpisah dikarenakan mereka telah hidup bersama begitu lama. BTS kemudian menjelaskan bahwa album antologi Fruit akan menandai berakhirnya musim pertama kegiatan grup BTS. Usai perilisan video Real BTS Dinner, grup tersebut akan memasuki masa hiatus. Well, sebenarnya agak sedih ya kalau kita ngelihat tentang kabar yang satu ini gitu, karena ya gimana ya gitu, agak nyesek juga sih guys, serius nyesek banget. Tapi aku sih sebagai penggemar dapat memaklumi ya, karena memang setiap member BTS kan punya goals, punya tujuan tersendiri gitu loh. Ada loh yang pengen mereka kejar gitu dalam kegiatan solo mereka. Ada yang lebih pengen mungkin untuk ya membuat album solo, merilis album solo, memproduksi musik yang lebih lagi, atau bahkan main di drama-drama we don't know seperti itu. Apalagi mereka juga akan memasuki yang namanya wajib militer seperti itu, dan mungkin mereka nggak akan wamil bareng sih. Kayaknya yang wamil tuh satu-satu gitu nggak sih? I guess so. And how about your opinion for this one? Atau langsung aja sampaikan di kolom komentar. Tapi aku sih sebagai fans ya, aku akan selalu mendukung. Meskipun agak nyesek juga, tapi mau bagaimana lagi? Mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka ke depannya. Dan pada hari Rabu tanggal 15 Juni ini, pihak Big Hit Music juga merilis pernyataan resmi mereka. Adapun untuk Big Hit mengatakan, BTS akan memulai awal baru sebagaimana mereka secara bersamaan akan menjalani aktivitas grup dan juga solo. Nah, ini akan menjadi waktu yang tepat di mana masing-masing member mengembangkan aktivitas mereka yang beragam, sehingga bisa membuat BTS menjadi sebuah grup yang bertahan lama. Pihak agensi juga secara aktif akan memberikan dukungan kepada mereka. BTS juga akan memulai bagian kedua dari karir mereka dengan merilis album solo dan berkolaborasi dengan berbagai artis. Album solo dari para member akan dirilis secara bergantian, dan J-Hope akan menjadi member BTS pertama yang merilis album solonya. Di sisi lainnya, saat perdagangan saham baru dibuka pada hari Rabu tanggal 15 Juni, nilai saham HYBE langsung turun drastis dari yang sehari sebelum berada di angka 193.000 won dan kini berada di angka 143.500 won. Dengan turunnya harga saham mencapai 25,65%, membuat valuasi HYBE juga ikut berkurang hingga 2,12 triliun won. Turunnya harga saham HYBE juga merupakan efek dari kekhawatiran para investor terkait masa depan perusahaan
HYBE. Sebagaimana BTS telah mengumumkan rencana mereka untuk hiatus sebagai grup. Ya memang tidak dapat dipungkiri, kalau selama ini BTS merupakan penyumbang pendapatan terbesar untuk perusahaan HYBE. Dan sebenarnya untuk penurunan harga saham ini adalah hal yang normal dalam sebuah bisnis. Ya, yang namanya bisnis, yang namanya perusahaan seperti itu, nggak selamanya bakalan naik-naik terus gitu. Pasti akan ada juga masanya untuk turun. Dan menurut aku hal ini juga normal dan ya kita tidak perlu khawatir juga sih sebagai para fans seperti itu. Karena aku juga gak punya saham-saham banget sih di sana gitu ya kan. Karena kita kalau mau beli saham HYBE itu lumayan mahal loh. Dan meskipun harga saham dari HYBE sekarang emang udah turun gitu ya kan. Tapi banyak kok dari netizen Korea yang berpendapat bahwa itu emang udah turun ya. Tapi kok harganya tetap mahal gitu. Gak tahu juga. Well, kita harapkan yang terbaik untuk BTS ke depannya. Dan kita juga akan menanti BTS untuk tampil bersama-sama kembali. Dan kita harapkan proyek solo dari setiap membernya itu dapat sukses. Keep fighting for BTS dan juga para ARMY. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye everybody. Bye-bye.